Ketika nanti dalam proses penilaian ada masalah-masalah yang ditemui, kita bisa lakukan antisipasi. Misalnya yang kayak tadi, Bu, kan sebagian saya yakin ibu-ibu sudah pada buat rekaman video ya, yang harus Iya. ketika link itu disimpan ke YouTube ataupun ke Google Drive, pastikan bisa dibuka. Nanti ibu-ibu setelah simpan, coba orang lain suruh klik. Disuruh nonton dulu, benar bisa terdengarkah suaranya, apakah jelas gambarnya, atau ada bagian-bagian penting yang justru terpotong begitu ya. Tujuannya supaya itu tadi Bu Ibu, memudahkan ibu-ibu semua dalam proses menyalin link ketika penilaian UKIN. Nah, kita lihat berikutnya uji tertulis. Ada di sini subjektif studi kasus reflektif, ini akan kita bahas CP dan PCK 50 soal. Perhatikan ibu-ibu, studi kasus reflektif akan memuat 4 unsur. Yang pertama, masalah apa yang dihadapi ibu-ibu. Yang kedua, bagaimana menangani atau mencari solusinya. Yang ketiga, keberhasilan solusi. Dan yang keempat, hikmah yang dapat diambil. Tadi di awal saya sudah putarkan video dari YouTube pengalaman ibu tahun lalu PPG dalam jabatan. Nah, ibu-ibu yang harus diingat dalam proses studi refleksi ini kita nanti akan diacak. Jadi ibu-ibu di dalam LMS-nya masing-masing itu nanti tidak akan seragam kasus apa yang harus dituliskan. Ada 4 masalah ibu-ibu yang akan nanti diacak di dalam LMS ibu-ibu. Yang pertama masalah media, yang kedua masalah LKPD, lembar kerja peserta didik, yang keempat masalah strategi pembelajaran, dan yang ketiga, yang keempat adalah masalah penilaian. Nah, dari 4 ini ibu-ibu akan diacak. Sekali lagi saya bilang, akan diacak oleh sistem. Bu, itu kalau begitu nanti kita tidak tahu ya Bu, kita dapat yang mana. Iya betul Bu, kita tidak tahu ibu-ibu bakal dapat yang mana. So, hari ini mau tidak mau ibu-ibu harus latihan mempersiapkan keempat masalah ini yang nantinya akan kita tulis menjadi studi kasus reflektif. Itu sebabnya ibu-ibu saya terus mengatakan ingat-ingat saja ibu-ibu kasus apa yang pernah dihadapi di kelas ibu-ibu. Jadi ketika nanti menuliskannya di sistem, ibu-ibu enggak lagi berpikir mau nyontek ataupun butuh bantuan dari orang lain. Karena yang punya pengalaman menghadapi keempat masalah ini kan ibu-ibu. Dan mana yang nantinya akan muncul di LMS ibu-ibu, itu sistem yang mengacak, bukan dosen ataupun LPTK yang menentukan. Misal Bu Akmalia kita kasih aja media kemudian Bu Ajeng kita kasih LKPD gitu. Tidak ibu-ibu, tetapi sistem yang mengacak. Jadi ibu-ibu semua masing-masing nanti akan dapat salah satu masalah yang harus diceritakan pada studi kasus reflektif. Berikutnya, apa saja ya Bu isinya Bu? Ini dia kita kembali. Kita perhatikan. Apa saja yang harus diingat adalah studi kasus reflektif berasal dari pengalaman real ibu-ibu. Pengalaman. Jadi tidak boleh menceritakan yang belum terjadi atau mengandai-andai atau mengarang. Karena karang-karang sudah pasti nanti akan kebingungan. Namanya aja mengarang, hal yang tidak ada tapi dituliskan supaya ada. Berbeda ketika memang ibu-ibu mengalami masalah tersebut. Itulah sebabnya saya bilang upayakan bekerja sendiri. Saya yakin dan percaya
pengalaman ibu-ibu yang sudah malang melintang dalam proses belajar mengajar pasti pernah berhadapan dengan keempat masalah ini tadi. Atau saya tanya sekarang, apakah ada yang belum punya masalah keempat ini selama mengajar ibu-ibu? Pasti jawabannya semua pernah punya Semua masalah pernah, Bu. ini ya? Iya, itu tadi. Ya, Ibu, pernah. Nah, Pernah. oke, ibu-ibu, sebelum kita lebih lanjut ke bawah, coba sekarang ibu-ibu tuliskan di kertas yang di dekat ibu. Sebelum kita ke bawah ini nanti saya terangkan. Ibu-ibu coba tuliskan di kertas ibu-ibu. Masalah media apa yang pernah ibu-ibu hadapi? Nomor 1. Tulis di kertas itu masalah media apa yang pernah ibu-ibu hadapi. Bu, ini pengalaman kapan, Bu? Pengalaman yang pernah dialami. Apakah tahun lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu pas COVID? Terserah. Coba ibu-ibu tuliskan. Oke, Mohon yang maaf, kedua. Ibu belum paham tentang masalah medianya yang seperti apa, LKPD-nya. Maksudnya ini apa ya? Intinya permasalahannya yang nggak paham gitu, Bu. Makanya Ibu tuliskan waktu mengajar dulu pengalaman tentang media pembelajaran apa yang pernah Ibu hadapi. Ibu, maaf, Contoh. mau bertanya dulu. Untuk permasalahan media, apakah kita buat media terus ke anak-anaknya merasa kita kurang, agak Betul. gagal ya gitu. Itu yang Betul. begitu, tak, Bu? Betul. Ibu, kenapa sekarang saya minta menulis dulu baru nanti saya terangkan? Karena nanti saya akan terangkan ke belakang sesuai dengan nilai yang akan diberikan oleh para penguji terhadap penulisan yang sudah Ibu tulis tentang studi kasus itu. Saya sengaja langsung kelompat ke sini dulu, baru nanti saya terangkan yang di sebelah sini, supaya ibu-ibu sambil mengingat-ingat masalah media pembelajaran apa yang pernah ibu-ibu hadapi. Ketika ibu memakai media itu terus gagal proses belajar mengajarnya. Apakah anaknya tidak antusias? Apakah nilai anak-anaknya rendah? Apakah perkembangan anak-anaknya tidak tercapai? Coba diingat-ingat, media pembelajaran apa yang pernah bermasalah di dalam kelas ibu-ibu. Baru nanti kita naik ke atas ini, Bu, saya terangkannya. Oke, sudah? Yang kedua, masalah LKPD apa yang pernah Ibu hadapi? Lembar kerja peserta didik. Misal waktu itu mengajarkan motorik halus untuk mengkolase dari daun gitu ya, kolase dari daun kering. Ternyata gambar yang disediakan terlalu kecil sehingga anak-anak misal ini masih ditulis saja belum diceritakan. Tulis nomor 1 ini masalah media yang pernah dihadapi apa, masalah LKPD-nya apa, nanti baru saya terangkan apa sih maksud ini semua. Kemudian masalah strategi pembelajaran yang pernah dihadapi apa, yang keempat masalah penilaian apa yang pernah dihadapi. Ya, gini kan. Media apa yang pernah hadapi, pengalaman yang pernah semuanya. Oke. Coba diingat-ingat sebentar, baru nanti saya terangkan apa sih maksudnya yang diminta gitu. Recording in progress. Oke, sebentar ya ibu-ibu ya, saya carikan, saya terangkan yang bagian penjelasannya.
Sudah, Ibu-ibu, sudah empat-empatnya sudah nampak tadi kasusnya. Yang pertama soal media, yang kedua soal LKPD, yang ketiga masalah strategi pembelajaran apa yang pernah dihadapi, yang keempat masalah penilaian apa yang pernah dihadapi. Baru saya akan terangkan ke sini ya. Masalah media. Sudah selesai. Biar kita mulai Ibu-ibu penjelasannya. Oke, Ibu-ibu, sekarang kita beralih ke penjelasannya ya. Tolong kita simak baik-baik. Kita share sebentar. Oke. Ibu-ibu coba perhatikan, apa sih studi kasus reflektif itu? Ini dia penjelasannya. Studi kasus reflektif harus didasarkan pada pengalaman nyata di kelas, menguraikan masalah, solusi yang diharapkan, serta hasil dan pelajaran yang dipetik. Refleksi yang mendalam akan memberikan nilai lebih karena menunjukkan bagaimana guru mengembangkan pemahaman mereka terhadap pembelajaran dan pengelolaan kelas. Berikutnya, bagian ini tidak hanya mengukur kemampuan guru dalam menyelesaikan masalah, tetapi juga menilai sejauh mana guru mampu melakukan refleksi terhadap praktik pembelajarannya. Yang berikut, kemampuan untuk menganalisis masalah nyata yang terjadi di kelas dan menghubungkannya dengan tindakan yang diambil menjadi keterampilan penting bagi guru profesional. Itulah sebabnya namanya Ibu-ibu studi kasus reflektif. Karena Ibu-ibu akan diminta untuk mengingat masalah atau kasus yang pernah dihadapi di dalam kelas dan berhasil mengatasinya. Saya yakin tidak ada satupun guru yang tidak pernah menghadapi keempat masalah itu di dalam kelasnya. Pasti semuanya punya. Nah, kemudian kita lihat gagasan studi kasus. Studi kasus reflektif adalah sebuah metode untuk mengulas masalah yang terjadi di kelas melalui kacamata refleksi. Bukan sekedar menceritakan pengalaman, tetapi juga menggali lebih dalam apa yang terjadi. Ingat ibu-ibu, catat nih. Bukan hanya sekedar menceritakan pengalaman, tetapi juga, ini yang hitam-hitam ini dicatat ini ibu-ibu ya, menggali lebih dalam apa yang terjadi. Mengapa hal itu terjadi?
bagaimana penyelesaiannya, dan apa yang bisa dipelajari dari kasus tersebut. Refleksi ini penting karena memungkinkan guru untuk berkembang secara profesional melalui menganalisis tindakan yang telah diambil dan dampaknya terhadap siswa. Guru dapat meningkatkan kualitas pengajaran mereka di masa depan. Refleksi yang baik tidak hanya membantu untuk menemukan solusi, tetapi juga memungkinkan guru mengantisipasi masalah serupa di kemudian hari. Tes ini akan ibu-ibu kerjakan selama 30 menit dan akan diperiksa oleh dosen penguji ujian kinerja atau UKIN. Ingat ibu-ibu, dalam 30 menit ibu-ibu harus bisa menceritakan 4 aspek. Yang pertama tadi, apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, bagaimana penyelesaiannya, dan refleksi pelajaran apa yang diambil dari kasus tersebut. Kita lihat ini dia. Yang pertama, bentuk soal studi kasus. Uraikan dan identifikasi masalah yang pernah dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran sesuai bidang studi. Ayo ingat ibu-ibu, tadi yang saya bilang. Apa saja kira-kira yang pernah dihadapi soal media? Kemudian apa saja yang pernah dihadapi soal LKPD atau lembar kerja peserta didik? Yang ketiga, apa saja yang pernah terjadi berkaitan dengan strategi pembelajaran? Dan yang keempat, apa yang pernah terjadi masalah soal penilaian yang pernah ibu-ibu hadapi? Kita lihat. Nanti ibu-ibu diminta menguraikan identifikasi masalah. Dalam proses identifikasi masalah, ibu-ibu tidak hanya menyebutkan masalahnya, tetapi harus bisa menceritakan apa faktor penyebab masalah tersebut terjadi. Yang berikut, pertanyaannya akan berupa bagaimana upaya mengatasi. Ibu-ibu diminta untuk menceritakan solusi apa yang ibu-ibu berikan terhadap masalah yang dihadapi tadi. Kalau tadi masalahnya misalnya berkaitan dengan motorik anak, kemudian ibu-ibu memperbaiki cara mengajarnya. Apa contohnya? Kalau dulu gambarnya terlalu kecil, berarti menyesuaikan gambar lebih besar. Setelah itu, uraikan hasilnya. Apa hasil yang diperoleh? Apakah mengalami peningkatan? Apakah makin parah? Atau ada perubahan yang signifikan yang tadinya tidak bisa sama sekali, anak-anak mulai berkembang. Dengan apa? Ternyata yang dilakukan adalah dengan memperbesar gambar. Kemudian, pengalaman berharga apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan diri dalam menyelesaikan tugas keprofesian berkaitan dengan masalah tersebut. Nah, di sini ibu-ibu cerita. Ternyata dalam proses perancangan LKPD, dalam penyesuaian materi, guru harus menyesuaikan bahan materi dengan tingkat perkembangan anak, misalnya begitu. Nanti kita cerita di bagian bawah bagaimana contohnya. Ini ibu-ibu screenshot tahapan menyusun studi kasus reflektif. Makanya tadi di awal saya langsung minta 4 contoh apa aja masalah media, LKPD, strategi. Karena nanti ibu-ibu Sama ulah nih, nanti musikan. Ibu-ibu akan diminta menuliskan. Oke, ibu-ibu perhatikan ya. Soal yang akan muncul dalam
UKIN besok ketika ibu-ibu dalam menjawab dalam UP ketika studi kasus reflektif akan ada 4 pertanyaan. 4 pertanyaan itu yang ini ya ibu-ibu ya. Uraikan, identifikasi masalah, upaya mengatasi, hasilnya, dan pengalaman berharga apa yang pernah yang ibu dapatkan dari penyelesaian tugas tersebut. Ini kita lihat yang pertama, mengidentifikasi masalah nyata di kelas. Yang kedua, upaya penyelesaian berbasis pembelajaran berpusat pada siswa. Ibu-ibu harus ingat, semua solusi yang ibu-ibu sebutkan nanti, yang ibu narasikan, yang ibu-ibu gambarkan di dalam aplikasi, harus bergerak dari pembelajaran berpusat pada siswa. Yang berikut mendeskripsikan hasil bagaimana mengukur keberhasilan. Ibu-ibu harus tahu sesuatu perubahan yang kita lakukan baru dikatakan berhasil jika ada perubahan sikap. Kalau dalam proses pembelajaran berarti di sana ada perubahan pengetahuan, sikap, keterampilan yang biasanya kita ukur dalam proses penilaian. Apakah belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, atau berkembang sangat baik. Kita ceritakan pada proses hasil ini. Atau misalnya tadi kita bicara masalah media. Awalnya ibu-ibu tidak tahu penggunaan media yang cocok sehingga anak-anak tidak antusias. Upaya penyelesaiannya seperti apa? Ibu-ibu belajar dari internet cara membuat media interaktif. Setelah itu ikut-ikut pelatihan, dari hasil pelatihan diterapkan di pembelajaran di kelas. Pada saat itu belajar tentang pencampuran warna. Ibu-ibu gunakan pewarna makanan. Setelah itu ternyata yang nomor 3 kita masuk, hasil dari proses pembelajaran pencampuran warna, kemampuan berpikir anak-anak meningkat karena anak-anak antusias. Kenapa antusias? Yang tadinya anak-anak kurang konsentrasi, namun dengan pembelajaran pencampuran warna yang dibuat, anak-anak merasa terlibat dalam proses pembelajaran. Refleksi pengalaman berharga yang dipetik. Dari hasil yang sudah didapatkan, ternyata ketika anak-anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran, anak-anak merasa dilibatkan dan berharga. Setelah anak-anak merasa berharga dan dilibatkan secara aktif, anak-anak menjadi antusias yang berakibat pada yang mana sih? nilai anak-anak, pada kemampuan perkembangan anak-anak. Kita lihat yang pertama ibu-ibu, tahapan menyusun studi kasus reflektif. Yang pertama, dalam menyusun studi kasus reflektif adalah memilih masalah yang nyata yang terjadi di dalam kelas. Oke ibu-ibu, tadi sudah saya tulis 4 yang sudah pernah ibu-ibu alami. Tidak boleh yang tidak pernah ibu-ibu. Ingat sekali lagi, jangan menceritakan yang tidak pernah terjadi dan tidak pernah ibu-ibu hadapi. Percayalah, ketika kita diminta menuliskan sesuatu yang tidak pernah kita alami, yang tidak pernah terjadi, pasti kita akan terbatas. Itulah sebabnya kenapa kalau curhat dengan teman, kita sangat lancar ibu-ibu. Kenapa? Karena sesuatu yang kita ceritakan itu memang pernah terjadi dan kita alami. Demikian juga untuk tes studi kasus reflektif ini. Berikut. Penting untuk menggambarkan masalah ini dengan jelas. Yang pertama, kondisi yang diharapkan. Yang kedua, kondisi yang terjadi.
Yang ketiga, gap antara keduanya. Gap ini apa ya? Apa bahasa Indonesia gap ya, Bu ya? Coba saya browsing dulu. Gabungan kok. Gabungan, Bun. Bukan, Bu. Gap itu eh Kesenjangan Ibu. Pertentangan, oh, benturan, apa ya? Celah gitu. Kalau dalam penelitian itu Ibu kesenjangan dia. Kesenjangan ya, karena kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi gitu. Jadi ketika anak-anak tidak bisa, itu sesuatu yang terjadi. Apa yang diharapkan itu yang di dalam rancangan ibu guru. Terjadilah masalah. Karena yang diharapkan oleh guru ternyata tidak sesuai dengan kondisi siswanya. Nah, itulah yang menjadi masalah di dalam tulisan ibu-ibu. Saya ulang lagi ya, Bu. Untuk yang nomor 1, mengidentifikasi masalah nyata di kelas, ibu-ibu harus memenuhi ketiga unsur ini. Kondisi yang diharapkan, kondisi yang terjadi, dan gap antara keduanya. Kondisi yang diharapkan. Guru tentu memiliki standar atau harapan tertentu terhadap proses dan hasil pembelajaran. Misalnya, Anda berharap siswa dapat memahami dan mengaplikasikan konsep pecahan dengan benar setelah beberapa kali pertemuan. Kondisi yang terjadi. Ternyata siswa masih kesulitan memahami materi atau merasa bingung ketika diminta mengerjakan soal. Gap perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi. Dalam hal ini, inilah yang menjadi masalah yang mau kita tuliskan. Berikutnya, catatan. Ketika menulis deskripsi masalah, fokuslah pada fakta yang terjadi di kelas berdasarkan pengamatan langsung, hasil evaluasi, atau interaksi dengan siswa. Jangan lupa untuk menggambarkan konteksnya dengan jelas agar pembaca dapat memahami situasi yang dihadapi. Buatlah poin penting atau yang memungkinkan bisa mengatasi atau memberi solusi pada tahap selanjutnya. Jangan memaksakan sesuatu yang sulit terjadi atau merepotkan diri sendiri. Kita lihat sebentar ibu-ibu. Ini saya ulang share. Untuk yang nomor 1, ini contohnya tadi yang kita lihat dari tayangan video yang saya putar. Sebentar. Oke. Bisa terlihat ibu-ibu? Bisa, Bun. Bisa, Bu. Oke. bisa Bun. Permasalahan apa yang dihadapi? Dia cerita di sini. Permasalahan yang pernah saya hadapi dalam proses pembelajaran, beberapa siswa memiliki keterlambatan motorik halus yang menyebabkan siswa menjadi rendah diri dan terjadi kecemburuan, ketergantungan, dan muncul rasa malu, sehingga siswa kesulitan untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya pada saat bermain. Kalau yang ini tadi, nah, sebentar ya. Masak apapun jadi lebih enak dengan keju Kraft. Kraft bikin masakan biasa istimewa. Parfum favorit Jessica Mila dalam versi sachet. Moto Parfum Boost baru. Kesalahan apa yang pernah Anda hadapi? Di sini saya jauh. Nih. Coba ibu-ibu lihat, ini yang nomor pertama ini. Dia kasih masalah yang pernah dihadapi. Proses pembelajaran siswa motorik kasarnya belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga siswa mengalami kendala cenderung pasif ketika bermain. Misalnya
Siswa hanya bisa berlari dan bermain, tapi sulit menangkap dan melempar bola. Tetapi beberapa siswa juga sudah bisa melempar dan menangkap, namun masih kaku dan membutuhkan bantuan. Coba ibu-ibu tebak, dari 4 masalah itu, apakah ini masalah media, LKPD, strategi, Strategi. Pembelajaran. Strategi. Strategi. Pembelajaran. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran. Strategi Coba pembelajaran. benar atau tidak ya ini soal strategi pembelajaran ya. Kita lihat Salah. dari jawaban upaya yang dia selesaikan. Butuhkan bantuan guru. Kemudian bagaimana diberikan perlakuan secara satu atau dua tangan untuk merendam. Salah satu permainan yang saya terapkan adalah yang lebih sulit. Oke, coba kita baca sama-sama ibu-ibu. Upaya yang saya lakukan dalam menyelesaikan masalah ini adalah melakukan tes awal untuk melihat perkembangan motorik kasar anak. Kemudian diberikan perlakuan melalui kegiatan bermain dengan memberikan berbagai aktivitas permainan seperti lempar, tangkap, bila secara berkelanjutan dan bola. Tangkap bola ini bukan bila, tangkap bola secara berkelanjutan dan terarah. Melempar merupakan keterampilan manipulatif kompleks yang menggunakan satu atau dua tangan untuk melempar suatu benda. Sedangkan menangkap merupakan keterampilan yang lebih sulit. Permainan memungkinkan anak melepas energi fisik yang berlebihan dan membebaskan perasaan-perasaan yang terpendam. Oke, ini tadi kasus apa berarti ibu-ibu? Apakah media, LKPD atau strategi atau penilaian? Strategi. Pembelajaran. Strategi Apa tadi ibu pembelajaran. ingat? Ini apa tadi masalah yang dihadapinya Bu? Motorik kasar. Halusnya Kasar kurang dalam motorik bagus kasar ya ibu-ibu ya. Motorik kasar masih kaku, kemudian gurunya memberikan solusi, menawarkan solusi dengan permainan melempar tangkap. Siapa ini? Oke. Berikutnya kita lanjutkan ibu-ibu. Yang nomor, apa hasil dari upaya yang sudah dilakukannya? Kita lihat. Ini hasilnya, Bu. Hasil dari upaya tersebut, siswa terlihat senang dan menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga siswa perlahan dapat mengembangkan kemampuan motorik kasarnya melalui permainan lempar tangkap bola kecil. Perkembangan aspek motorik kasar ini yaitu ada 3, keseimbangan, kekuatan, kelenturan, berkembang, koordinasi, ukuran tangan, tugas secepat mungkin, serapi mungkin, ukuran peralatan, lingkungan, ketersediaan sumber. Ini nggak usah ibu-ibu nih, ini ketahuan banget kayaknya dia pakai apa? Pakai bantuan. Ibu-ibu nanti cukup ceritakan hasil dari strategi yang ibu-ibu gunakan. Apakah sudah berhasil? Kalau kata ibu-ibu sudah berhasil, buktinya apa? Ibu-ibu ceritakan. Yang tadinya anak-anak ngantuk ketika belajar bahasa reseptif, tapi sekarang menjadi antusias karena ibu-ibu sudah mengganti strategi mengajarnya, tidak lagi bercerita dengan buku gambar, tetapi menggunakan alat peraga, boneka, tangan. Anak-anak sangat antusias. Kemudian anak-anak juga terlihat lebih semangat. Dan anak-anak bisa menceritakan ulang cerita yang dibacakan guru. Itu dia hasilnya. Kemudian kita lihat pengalaman berharga yang bisa dipetik dari proses ini. Sebentar. Ini karena dari YouTube bukan halaman. Oke, kita lihat. Ini dia. Coba kita baca ibu-ibu.
Pengalaman yang bisa saya petik adalah dalam menentukan tes awal, seperti apa yang harus saya lakukan untuk mengetahui awal motorik siswa. Namun, semua itu menjadi motivasi saya untuk membuat tes awal yang lebih baik lagi agar dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ingat, berarti di sini gurunya mau memperbaiki Bu-Ibu. Ketika proses pembelajaran berlangsung, akan melakukan tes diagnostik terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Setelah itu, guru tadi dia sampaikan, saya akan membuat tes awal sesuai dengan kebutuhan siswa. Ingat, pembelajaran berdiferensiasi berarti pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan peserta didik antara Ibu A dengan Ibu B pasti berbeda karena siswanya berbeda. Oke, Ibu-ibu, di sini dulu sebelum kita lihat ke ke ibu-ibu, nggak usah bertanya dulu, bentar ya, nanti saya kasih kesempatan. Di sini saya mau menunjukkan nilai yang bisa ibu-ibu dapatkan. Dari Ibu dosen izin. ya, Ibu dosen izin. kenapa Bu? Nanti minta tolong ininya rekamannya dikirim ulang Bu, Iya, nggih. Di boleh, daerah boleh. saya hujan lebat jadinya nggak kedengeran Bu. Oh, Sinyal begitu. hilang Bu. Nggih. Dimatiin Bu aja ya. kameranya Bu ya, sambil menyimak Iya. ya Bu ya. Iya, Oke, tapi perhatikan ibu-ibu. Perhatikan ibu-ibu, ini dia nilai yang akan ibu-ibu dapatkan. Yang pertama tadi, berhasil mendeskripsikan masalah atau kasus nyata yang pernah dialami secara mendetail dan sistematis. Operasionalisasi, deskripsi masalah atau kasus nyata yang pernah dialami yang disusun secara komprehensif dengan menguraikan realita yang terjadi serta menguraikan kondisi idealnya untuk memahami dan menyelesaikan tantangan. Perhatikan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tidak memuat uraian, tidak menceritakan kondisi yang diharapkan seharusnya, tidak menceritakan kondisi yang terjadi, ibu-ibu akan memperoleh nilai 1 atau 2 saja. Oke, lanjut. Kita lihat. Kalau ibu-ibu sudah berhasil memuat uraian masalah yang nyata yang pernah dihadapi, hanya 1 dari 3 aspek. Hanya salah satu ini saja yang muncul. Apakah kondisi seharusnya saja yang muncul? Apakah kondisi siswanya saja yang muncul? Atau perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi siswa saja yang muncul? Nilainya akan berada di angka 3 atau 4 atau 5. Berikutnya. Kalau tulisan ibu-ibu di nomor 1 tadi pertanyaannya tentang deskripsi masalah, berhasil menulis 2 dari 3 aspek. Aspek kondisi yang diharapkan, kondisi yang terjadi, dan gap yang terjadi, ibu-ibu akan memperoleh poin 6 atau 7 atau 8. Nah, kalau ibu-ibu berhasil menguraikan masalah ketiganya dengan baik, menceritakannya dengan runtut. Apa kondisi yang diharapkan guru? Apa kondisi yang terjadi pada siswa? Dan bagaimana perubahan dan gap yang terjadi antara keduanya? Ibu-ibu akan memperoleh kategori baik sekali dengan nilai 9 atau 10. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan ibu-ibu. Saya Bu. Boleh, siapa? Ini Bu, silakan angkat tangan, ini Aminatu Zahra. Iya Bu. Pamekasan, boleh silakan Ibu.
hanya mau tanya apakah Kok teksnya puyeng ya itu Bu ya? ada maksimal minimal berapa kata begitu Bu nanti di studi kasusnya. Oke. Jumlah teksnya di situ, Bu, tidak tertulis berapa minimal. Yang jelas harus memuat 3 unsur ini. Tetapi ibu-ibu ingat, nggak boleh terlalu panjang, Bu, karena waktunya 30 menit harus menjawab 4 soal. Jangan sampai Bu Amina nanti fokus menjawab nomor 1, tapi lupa dengan nomor 2, 3, dan 4. Sementara waktunya hanya 30 menit. Bisa, Bu? Baik Bu, terima Oke. kasih. Yang penting ibu-ibu harus memuat ketiga unsur ini. Kondisi yang diharapkan seharusnya, kondisi yang terjadi pada siswa, gap antara keduanya. Bagaimana perbedaan yang terjadi antara kondisi yang diinginkan guru dan kondisi yang terjadi pada siswa. Langsung saat ini saya minta ibu-ibu menulis. Silakan tulis ibu-ibu di chat boleh, biar saya bisa langsung baca. Untuk yang nomor 1, Bu, kami pilih masalah yang mana, Bu? Karena ini kita sedang latihan, ibu-ibu pilih salah satu masalah mana yang menurut ibu yang paling sering dihadapi. Nanti tugas di rumahnya hari ini ada tugas, Bu. Nanti saya langsung koreksi. Kita ada tugas membuat 4 tulisan dari 4 masalah itu. Supaya ketika nanti hari H, ibu-ibu sudah tidak pusing lagi. Tapi untuk Zoom ini saat ini, saya minta ibu-ibu boleh pilih salah satu, tuliskan masalah atau kasus yang ibu-ibu hadapi di kelas. Silakan tulis di chat boleh, atau di mana nanti di kertas, nanti kemudian angkat tangan akan saya panggil kalau namanya terpanggil. Silahkan ibu-ibu, saya kasih waktunya 5 menit. Siap Sari Pratiwi. Iya, saya aku tak ngerti namanya. Bisa. Ada ininya Pita, namanya Pak Dudik lagi. Chan. Salah.
Oke, Bu Ainin Nuris, Ibu nggak usah langsung cerita solusinya dulu, Bu. Ibu ceritakan dulu kondisinya untuk menjawab si nomor 1 ini, Bu. Ketika materi apa, tema apa, Ibu-ibu mau menerangkan apa, Ibu ceritakan dulu tadi tentang tanaman-tanaman apa yang Ibu bawa waktu itu. Media apa yang Ibu bawa. Baru nggak usah ceritakan di sini, Bu, anak-anak saya mengambil tanaman bunga yang ada di depan. Nggak usah, itu nanti solusi, Bu. Kita masih bahas yang pertanyaan nomor 1. Mendeskripsikan masalah atau kasus. Yang harusnya seperti apa, tapi yang terjadinya ternyata berbeda dengan apa yang diharapkan. Jadi Ibu nanti kalau yang udah sampai membawa media lain itu berarti udah ke nomor 2, Bu. Udah ke solusi kita, Bu. Gitu ya, Bu. Iya, Bu. terima kasih. Tapi bagus, sudah mantap, sudah berani mencoba dan sudah itu silakan diperbaikin. Siap, Bunda. Mm-mm. Yo. Ibu Alfia, strategi pembelajaran. Saya membuat 3 kemampuan dalam satu kegiatan mewarnai kolase dan mencocok. Waktu itu gambar yang dipakai gambar mobil. Mungkin karena teknik kolasenya jadi waktu tidak cukup. Nah, Ibu harus ceritakan dulu kolase itu berkaitan dengan perkembangan apa, Ibu? Itu waktu itu motorik halusnya, Ya, berarti yang kolasenya. Ibu ceritakan. Ketika itu saya mengajar tentang perkembangan motorik halus, berharap anak-anak bisa meningkat motorik halusnya. Sehingga saya menciptakan apa ini tadi, Bu, permainan kolase dengan kolase gambar mobil. Itu ya. Kolase Pertamanya mewarnai dulu, Bun. dengan bahan apa Iya. kolase, Bu? Waktu itu pakai bahan apa kolase? Saya menggunakan kertas lipat, tapi kolasenya metodenya pakai rekat pensil. Nah, Ibu yang agak kecil-kecil, jadi Ibu ceritakan dulu waktu itu seperti apa. Pada saat itu tadi kita lihat gimana cara saya bisa menyandingkan 2 layar ini ya. Dengan contoh tadi kita lihat. Tunggu ya. Ini sudah ya, Ibu-ibu ya yang strategi ini ya. Biar kita buka yang tadi. Contoh dia di Safari. Oke. Nih, lihat nih, Bu. Ini contoh dia tadi ini. Permasalahan dalam proses pembelajaran, siswa motorik kasarnya belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Nih, coba lihat nih. Coba buat seperti ini, Ibu. Contoh seperti ini. Iya. Awalnya piye? Iya, gawe refleksi itu. Refleksi apa? Iya, sak kabeh sak. Nah, ini lihat ini dari Bu Ainur Rohmah. Sudah benar, Bu, kasusnya tentang kognitif anak ketika anak kesulitan mengenal angka. Cuma Ibu cerita dulu waktu itu seperti apa, pembelajaran seperti apa yang Ibu sajikan pada saat itu, tapi ternyata anak-anak Ibu belum mencapai seperti yang kita harapkan. Itulah tadi terjadinya gap, Bu. Antara perbandingan antara perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang ada. Ibu cerita, anak-anak kesulitan mengenal angka. Kesulitannya seperti apa, Bu? Misal, pada saat itu saya mengenalkan angka 1 sampai 10. Ternyata masih banyak siswa yang belum bisa mengenal angka 4 sampai ke 10. Anak-anak hanya bisa mengenal angka 1 sampai 3. Padahal
Sesuai dengan usia perkembangannya, seharusnya siswa sudah bisa mengenal angka 1 sampai 10. Itulah dia, Bu. Padahal tadi itulah gapnya. Harusnya anak-anak bisa, tetapi tidak bisa. Disitulah menjadi gap. Tapi sudah bagus ini, Bu. Ide kasusnya sudah bagus. Cara menulisnya saja belum bagus, Bu Ainur Rohma. Ibu Ali Makasih, Bu. Lutfia, masalah tentang strategi belum bisa mengenal huruf dan membaca kata sederhana. Akhirnya saya memberikan kartu huruf. Bu, akhirnya memberikan kartu huruf itu nanti ceritanya, Bu. Kita mau cerita masalah dulu, Bu. Pada saat itu, guru menyajikan pembelajaran keaksaraan. Yang dilakukan guru adalah mengenal huruf, kan enggak huruf A sampai Z kan, Bu? Kalau kita pembelajaran keaksaraan kan, Bu, ya? Iya. Ya, betul begitu ya. Misalnya guru menerangkan huruf vokal A, I, U, E, O. Beberapa siswa ternyata masih belum bisa mengenal. Nah, Bu Alimatul ceritakan itu. Akhirnya ini nanti, Bu, sabar dulu, Bu. Itu nanti nomor 2, Bu. Ini kita masih mau nomor 1. Tapi Oh, sudah berarti harus itu ya, Ibu ya, harus runtut gitu ya. betul, Bu. Harus runtut dia, Bu. Tapi sudah mantap, sudah betul masalahnya. Cuma cara menulis masalahnya yang belum. Iya. Berikutnya kita lihat, tadi kognitif anak mengenal angka sudah. Menemutarkan YouTube. Tak jawab nanya. Oke. Ini Ibu Ainun Hikmah. Pada pembelajaran saya berniat memutarkan video YouTube. Pembelajaran tentang apa, Bu? Bu Ainun? Ya, Materinya materi apa waktu itu? waktu itu tentang matahari. Matahari. Aspek Ya. perkembangan yang mau dicapai, aspek perkembangan apa, Bu? Oh iya, lupa. Aspek Nah, perkembangan. wes. Ojo lali ya, Mbak ya. Iya. Oke, tapi sudah Ibu nggak usah cerita soal sinyal wifi-nya itu Oh gitu, soalan ya. boleh Ibu singgung sedikit, tapi bukan di situ. Masalah yang Oh mau oke. adalah aspek perkembangan yang belum Perkembangan. sesuai harapan, gitu ya Bu ya. Ya. Tapi Ya. sudah mantap ya. Oke, Ya. berikutnya lagi Ibu Aila. Nah, jawab. Sudah tinggi kan yang Oke, ini Ibu Aila sudah bagus sekali. Coba perhatikan ibu-ibu. Anaknya tidak mau bersosialisasi dengan temannya. Ibu Aila dari Bojonegoro. Kita tengok, kita baca punya beliau. Ketika waktu istirahat juga tidak mau berteman. Ketika pembelajaran kelompok, anaknya mau hanya duduk sendiri, tidak bergabung dengan teman. Ketika diberi pembelajaran kelompok, anaknya hanya diam. Kemudian dalam hal ini anak akan kesulitan bermain dan ketika melaksanakan kegiatan selalu terlambat dan tertinggal. Bagus, ini udah bisa ya Bu ya, Bu Aila ya. Kita kasih tepuk tangan untuk Bu Aila, ibu-ibu. Oke. Sudah dapat ini nilainya berapa ini ya. Tadi kita tengok ya. Kita lihat lagi ke bawahnya. Saya pernah menghadapi masalah dengan anak yang suka mengganggu teman saat belajar di kelas. Ini tergolong ke dalam masalah mana, Bu? Dari 4 itu, Bu? Strategi pembelajaran. Strategi, Bu. Strategi pembelajaran. Kita tengok. Dia tidak bisa diam dan teman-temannya merasa terganggu dengan hal tersebut. Contohnya apa, Bu? Teman-temannya merasa terganggu. Itu Ibu ceritakan. Padahal saya sangat berharap anak tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa mengganggu. Kondisi ini jika dibiarkan akan berdampak jika tidak ada upaya yang saya lakukan. Ibu nggak usah cerita tentang upaya yang Ibu lakukan. Ibu ceritakan kondisi seperti apa mengganggunya.
Oh iya, iya. Menerangkan anaknya salto-salto di dalam kelas, misal. Iya. Iya. Kadang suka pukul-pukul teman gitu loh, Bu. Itu yang Di Ibu kelasnya. ceritakan. Akibatnya ketika guru menerangkan, teman menangis. Dan karena temannya menangis, teman yang lain merasa terganggu dan suasana kelas menjadi tidak kondusif. Ibu harus ceritakan, ini sudah boleh idenya, tapi belum nampak, Bu. Waktu itu masalahnya apa dia, Bu? Ini kan hanya suka mengganggu. Mengganggu itu banyak ya, Bu, ya? Iya, iya, iya. Makasih, Bu. Iya, perbaiki ya, Bu. Ya, semangat ibu-ibu. Pasti bisa kita. Ainul Faikoh, kesulitan anak-anak mengembangkan kemampuan berbicara dan berkomunikasi. Ini Bu Ainul ini kayaknya pakai bantuan ini. Pakai ChatGPT ini kayaknya nih. Ya, Bu. Iya, Bu. Lihat ibu-ibu, tidak usah menceritakan yang tidak terjadi di kelas ibu-ibu. Karena nanti waktunya terbatas. Dan ingat ibu-ibu, ibu-ibu tidak bisa membuka aplikasi lain ketika mengerjakan UP. Ingat, kenapa saat ini ibu-ibu saya minta untuk menulis? Karena aplikasi UP akan otomatis menutup kalau ibu buka. Ibu sedang mengerjakan UP. Tapi di halaman lain ibu buka misalnya ChatGPT, akan hilang halaman UP ibu-ibu. Berarti ibu-ibu akan gagal dalam UP. Jadi jangan coba-coba membuka web yang lain selain UP di laptop ketika ujian berlangsung. Bisa dipahami sampai di sini, Bu? Bisa. Jangan karena kita mau cari bantuan yang praktis ibu-ibu harus kehilangan kesempatan lulus di UP. Kalau sudah tidak lulus di UP, ingat saya bilang Bu, kalau perbuatan curang tidak bisa ditoleransi oleh panitia pusat. Jadi nggak usah berharap bantuan dari ChatGPT atau yang lainnya. Silakan ingat saja waktu itu kasusnya apa. Berikutnya kita lihat. Aluh Rahmia. Saya mengajak anak-anak mengenal angka Arab 1 sampai 10 berbantuan banner handphone yang menggunakan tombol 1 sampai 9. Anak-anak sudah hafal no HP orang tuanya. Ternyata saat kegiatan bermain anak-anak kesulitan mengalami melompat pada angka Arab sesuai dengan nomor HP orang tua. Ini maksudnya seperti apa ini, Bu? Bu Aluh nih. Mana Bu Aluh? Coba Bu Aluh. Maksudnya seperti apa, Bu? Banner handphonenya di mana? Di lantai gitu berarti. Mana Bu Aluh? Bu Aluh Rahmia? Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini maksudnya seperti apa, Bu? Maksudnya seperti ini. Jadi kan mencetak banner itu gambar HP sampai 9 dan angka 0. Kemudian kan anak-anak sudah mengenal itu HP orang tuanya, belum nama atau papanya. Ketika saya mau mengenalkan angka 1 sampai 9 dan 0 dalam angka Arab, harapan saya anak-anak itu bisa mengenal, oh kalau angka misalnya 081, dia bisa melompat di angka 0, belakangnya itu di angka 8 yang sesuai dengan angka Arab, kemudian 1 simbol angka Arabnya apa, seperti itu. Suara Bu Alu agak pelan. Jadi maksudnya gini Bu Alu, kesulitannya ketika mereka melompat di angka itu, gitu ya? Memahami angka 1 sampai 9 dan 0 dalam angka Arab. Meskipun dengan media yang mungkin bisa terdeteksi dengan anak dikenal. Oh gitu, berarti mereka belum ingat angka 1, angka 2 Arab itu seperti apa gitu ya. Oke, bagus Bu. Ini sudah bagus, tapi tolong diceritakan Bu. Ini sudah ada kondisinya Bu. Kondisi kenyataan anak-anak mau Ibu ceritakan, ini tapi belum runtut dia Bu. Pada saat itu, jangan lupa ibu-ibu, dalam menulis studi kasus di PAUD, ibu-ibu wajib mencantumkan aspek perkembangan apa yang mau dicapai. Ini belum ada nampak nih, Bu. Ya, belum ada nampak aspek perkembangan. Aspek perkembangan apa ini? Kognitif dan motorik kasar ya. Ketika melompat motorik kasar, ketika mengingat angka ini adalah perkembangan kognitif ya. Oke, tapi sudah bagus. Tinggal dihaluskan, diperbaiki. Berikutnya ini pasien lagi nih. Tidak bisa menirukan tulisan.
Dia merasa minder karena melihat temannya sudah selesai, jadi anaknya setiap mengerjakan menangis ketakutan. Ibu Aidatul, maksudnya gimana Bu Aidatul? Ini mau pembelajaran apa Bu Aidatul? Dalam hal setiap mengerjakan itu, Bu, setiap anaknya itu kan gini, semua udah selesai, mesti anaknya itu menjauh dan saya dekati. Kenapa, Nak? Pasti bisa ya, ayo dicoba. Nggak bisa, Bunda, nggak bisa. Pasti bisa dalam hal menulis atau dalam hal menulis sama mewarnai. Gitu ya. Coba nanti Ibu bicara lebih spesifik aja Bu, pada saat itu pada pembelajaran apa gitu ya Bu ya. Contoh yang paling nampak dia itu bermasalah pada saat pembelajaran apa, ketika mengajarkan aspek pembelajaran, aspek perkembangan apa supaya lebih fokus. Itu ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih. Bang sosial di sekolah pasti langsung bersembunyi karena takut sama teman yang lain, bahkan dengan guru lainnya. Ini Ibu Aisyah Abon juga, tolong diceritakan Bu, apa faktor anak ini seperti ini Bu? Boleh diceritakan apakah usianya terlalu kecil waktu sekolah? Atau anaknya pernah seperti apa ini, tolong diceritakan. Sama seperti tadi itu Bu, Ibu yang di atas tadi sudah bagus itu. Ketika dia tidak mau bersosialisasi dengan teman-temannya, itu sudah bagus. Coba tolong diikuti prosesnya seperti itu, Bu. Bu Aisyah Abon ya. Tapi ini sudah boleh tentang sosial emosional anak. Dia tidak mandiri berarti ini kan, Bu ya. Tidak mau bersosialisasi. Nanti coba tolong diperbaiki ya, Bu ya. Kalau APE banyak di luar, di dalam masing-masing. Bu Alina, Ibu Alina, kalau tentang masalah media, berarti yang Ibu ceritakan tentang media pembelajaran ya Bu, bukan tentang anak yang mengganggunya ini Bu. Kenapa media pembelajarannya? Mana tadi Bu Alina? Bu. Iya, Bu. Oke, kalau Ibu mau cerita tentang APE, berarti Ibu ceritakan masalah APE-nya. Oh, iya. Ya, Ibu ceritakan Bu, kenapa siap. APE-nya tadi Bu. Ya kadang masalah misalkan gini Bu, apa di luar tuh. Kan kita ayo bergantian mainan gitu, kita jam istirahat gitu. Kadang ada aja Bu anak yang sama sekali nggak mau, sayanya nggak mau main seperti itu. Oke, Maunya berarti kayak Bu, oke, saya paham. ya. Ibu-ibu kita kembali ke slide ini dulu. Kita kembali ke slide ini dulu. Ibu-ibu pahami dari ini. Coba lihat Bu. Apa saja yang bisa kita ceritakan di studi reflektif? Ini dia Bu. Kesulitan siswa, perilaku siswa, penyiapan materi, penyiapan media, lingkungan aman dan nyaman, siswa sebagai pusat pembelajaran, penilaian pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, perencanaan pembelajaran. Kalau tadi Ibu berbicara tentang APE di luar, berarti tentang apa itu kita, Bu? Anak-anak yang tidak mau tadi bergantian itu? Strategi. Ya, Bu. Strategi pembelajaran itu. Anak-anak tidak media. mau. Ayo, Pembelajaran. bagian itu tadi, Bu. Strategi. Aman dan nyaman. Strategi, Bu. Strategi itu Strategi pembelajaran. Nah, kita lihat. Ibu-ibu harus tahu, ketika berbicara dengan strategi pembelajaran, berarti ibu harus memberikan solusi yang berkaitan dengan strategi pembelajaran juga. Kalau ibu-ibu menyangkut tentang media, berarti solusi yang ditawarkan harus juga berupa media. Kalau yang ditawarkan tentang proses penilaian yang bermasalah, berarti solusi yang diberikan harus jawaban penilaian. Dan juga tentang LKPD. Kalau LKPD nanti yang diangkat jadi kasus, berarti solusinya harus LKPD juga. Bisa dipahami ibu-ibu? Oke, sekarang kita lihat. Tadi belum ya, sudah banyak ini di bawah sini ya.
Kemudian Ainurjana, media pembelajaran kurang bervariasi, menggunakan buku-buku kegiatan, fokus pada kegiatan mengenal huruf dan angka, menebalkan atau menirukan kata, membuat anak bosan dan tidak aktif. Bagus Bu Ai, ini sudah bagus Bu Ai Nurjamila dari Garut. Tapi Ibu tambahkan Bu, ketika media pembelajaran yang kurang bervariasi dalam pengenalan aspek perkembangan apa. Jangan sampai lupa. Aspek perkembangan apa yang mau dicapai pada saat ketemu masalah itu. Oke Bu, tapi sudah bagus Bu Ai ya. Terima kasih Bu. Lagi. Bu Aisyah, pada saat pembelajaran dengan media bercerita, saya bercerita hanya menggunakan buku bacaan. Anak-anak tidak fokus dan memperhatikan apa yang saya ceritakan. Beberapa anak malah mengobrol dengan temannya. Bu Aisyah, ini sudah bagus Bu Aisyah. Tapi penyusunan kalimat dan kurang lengkap ceritanya. Pada saat pembelajaran dengan media cerita, waktu itu Ibu boleh ceritakan, saya menceritakan tentang apa? Gitu Bu. Iya Ibu. Kemudian Ibu ceritakan pada saat itu memposisikan duduk anak-anak saat bercerita seperti apa? Apakah dalam satu lingkaran atau anak-anak memang langsung dipisah dalam kelompok-kelompok, itu Ibu ceritakan. Iya Bu. Dan jangan lupa Bu Aisyah, ada kondisi yang diharapkan. Ibu cerita, pada saat itu saya berharap pembelajaran bercerita dapat meningkatkan keterampilan bahasa siswa berupa memahami cerita dan bisa menceritakan kembali cerita yang sudah didengarkan guru. Namun, karena media bercerita yang saya gunakan hanya menggunakan buku bacaan, anak-anak tidak fokus sehingga tidak memperhatikan apa yang saya ceritakan. Bahkan beberapa anak ada yang mengobrol dengan temannya dan tidak peduli dengan saya. Itu boleh Ibu tambahkan. Iya Ibu. Terima kasih Bu. Ibu ya. Oke, untuk ibu-ibu yang lain nanti ini jadi tugas kayaknya kita harus lanjut Bu. Kita harus agak ngebut. Kita masuk ke yang nomor 2-nya Bu. Ini yang nomor 2-nya. Sudah di stop dulu ya ibu-ibu ya. Yang belum nanti langsung untuk jadi tugasnya. Tugasnya harus dikumpul ya ibu-ibu ya. Saya jadi bisa periksa, bisa saya kasih catatan. Untuk yang nomor 2. Upaya penyelesaian tidak terkait dengan 3 aspek. Kita perhatikan, kalau ibu-ibu nanti, mana dia chat, kita hapus dulu, oke. Dalam aspek penilaian masalah media, ini masih masalah media ini ya. Kita sekarang pindah ke masalah LKPD, misalnya ibu-ibu. Ingat, ini studi kasus reflektifnya. Nilainya dibagi-bagi, ada yang konteks media, konteks LKPD. Kemudian kita lihat di sini. Di sini dia buat kasih penjelasannya. Upaya penyelesaian tidak terkait dengan 3 aspek. 3 aspeknya apa tadi? Praktis dapat digunakan, rasional dan sesuai dengan masalah. Yang 3, relevan dengan strategi pembelajaran. Kalau solusi yang ditawarkan tidak menyangkut ketiga ini, berarti nilainya antara 1 atau 2. Yang berikut, ketika ada solusi yang diberikan ibu-ibu, berhasil 1 dari 3. Ada kepraktisannya, rasional dan sesuai dengan masalah. Dan yang ketiga relevan dengan strategi, tapi hanya 1 saja dari 3 ini. Berarti nilainya berada antara poin 3 sampai 5. Kemudian, jika ibu-ibu berhasil menuliskan 2 aspek dari solusi, praktis, rasional, atau relevan, berarti poinnya antara 6 sampai 8. Dan jika ibu-ibu menuliskan solusi, 3-3-nya ini masuk,
praktis bisa digunakan, rasional sesuai dengan masalah, dan relevan dengan strategi pembelajaran yang digunakan, berarti akan memperoleh nilai 9 atau 10, tergantung penguji yang memberikan nilai nanti. Oke, sekarang coba yuk, saya penasaran sama ibu-ibu nih. Ini tadi masalah media. Yang lainnya masalah ini umum ya. Di sini ibu-ibu ya. Tugasnya nanti ini saya kasih ya ibu-ibu ya. Nanti saya kasih slide-nya. Langsung aja nih saya share di grup. Biar nanti jangan lupa. Sebentar ya. Saya share di grup. Oke, satu lagi. Coba ibu-ibu udah masuk belum? Cek di grup kita. Sudah masuk ibu-ibu di grup kita? Sudah ada, Bu. Oke. Coba lihat ibu-ibu ya, di situ sudah ada penjelasan dari studi kasus reflektif ini untuk nilainya. Ini ya. Ini kayaknya masih ada yang kurang ini, konteks masalah LKPD, konteks masalah strategi pembelajaran dan masalah penilaian kok belum muncul ini. Coba nanti saya telepon, nanti saya tanya dulu ke panitia, nanti coba kalau sudah dapat jawaban nanti saya kirim ke ibu-ibu ya. Oke, perhatikan ibu-ibu. Dalam proses yang harus ditengok ini ya, studi kasus reflektif 2025 ya. Yang ini tidak usah dilihat ya, studi kasus reflektif 2024 umum. Ini nggak usah dilihat. Yang dilihat adalah studi kasus reflektif 2025. Ini yang ibu-ibu tengok. Konteks 1, kalau nanti ketemu di LMS-nya masalahnya masalah media yang ditanya. Bu, kalau kami nggak siap kayak mana tuh Bu? Kami nggak punya masalah loh Bu tentang penilaian. Ingat-ingat Bu, karena memungkinkan di akun ibu-ibu akan muncul pertanyaan tentang masalah penilaian yang bermasalah. Karena 4 tadi Bu, media, LKPD, strategi pembelajaran, dan penilaian. Bu, yang ngasih jatah satu-satu itu siapa? Sistem Bu, secara acak. Bisa jadi Bu Aisyah udah persiapan nih, jago banget nih, saya mau nulis tentang masalah media. Rupanya di akun Ibu yang muncul yang diminta adalah masalah penilaian. Ibu harus cerita tentang masalah penilaian Bu, nggak boleh tentang media yang Ibu ceritakan. Begitu juga Bu Alimatul, udah yakin ini strategi pembelajaran ini pasti mantep ini saya tulis. Tiba-tiba yang muncul tentang masalah LKPD. Berarti Ibu harus tulis tentang LKPD Bu, gitu. Jadi ibu-ibu semua di sini hari ini tugasnya hari ini agak berat. Ibu-ibu harus bisa menceritakan 4 kasus yang pernah dialami. Tugas kita hari ini berat ya ibu-ibu ya. Bu, biasanya induksinya nggak ada tugas, kok hari ini ada tugas ya Bu. Supaya ibu-ibu ketika nanti UP bisa lancar mengerjakan studi kasus ini. Bu, sekali lagi saya ingatkan, jangan berharap dari ChatGPT atau Mbah Google. Ketika ibu mengerjakan UP, ibu tidak boleh membuka web lain, aplikasi lain. Ketika ibu-ibu membuka aplikasi lain, maka web UP ibu-ibu langsung tertutup, yang artinya ibu-ibu gagal. Bisa dipahami di sini, Bu? Paham Paham ya? Kalau
kita mencoba nekat sama seperti ujian CPNS. Iseng kita buka web lain ternyata langsung berhenti posisinya. Berarti yang akan rugi adalah ibu-ibu. Oleh karena itu, dengan mengucapkan mohon maaf lahir batin, ibu saya kasih tugas hari ini 4 masalah. Masalah media, masalah LKPD, masalah strategi, dan masalah penilaian. Lengkap dengan ada masalahnya, ada solusinya, ada hasilnya, dan reflektif dari solusi yang diberikan terhadap masalah tersebut. Berat ya, Bu ya? Bukan kapan, Bu? Kapan, Bu? Gimana? Harus disetor kapan? Harus disetor kapan, Ibu? Hari ini sama besok ya, maksimal besok ya, Bu ya. Harus Sebetulnya, lembut nanti ya. sebetulnya begini, Bu. Kalau semakin cepat ibu-ibu kerjakan, maka berarti kan saya semakin cepat mengoreksinya. Benar ya? Iya. Harus diambil 4 itu, Bunda. Karena, Bu, kenapa harus 4 diambil, Bu Aisyah? Ibu belum tahu, Bu Aisyah bakal dapat yang mana, Bu. Ini diundi, Bu. Yang mengundi itu sistem, Bu, bukan saya. Bu Ya. Aisyah kasih aja lah media nih karena paling senior nih. Nggak bisa, Bu. Kalau saya bisa begitu, langsung aja saya kasih nih. Bu Aisyah, Bu Alimatul, Bu Ainun media. Biar kompak. Yang lainnya nanti saya kasih strategi. Tapi nggak bisa, Bu. Sistem yang mengacak, Bu. Jadi mau tidak mau untuk menghadapi sistem, kita harus menguasai 4, Bu. Mana yang keluar nanti tinggal kita tuliskan. Begitu, Bu. Memang Tujuan Bu Tiwi mau mempermudah kita ini, teman-teman. betul. Iya. Betul, Bu. Supaya Ini ketika nulis, Ibu sudah benar, nggak perlu lagi ngingat-ngingat. itu kalau seumpama dipakai untuk UP enggak apa-apa ya, Bu ya. Tugasnya Ibu. Maksudnya? Barangkali kan ini kan sambil Memang, Bu. belajar kan ya. Dengar, Bu. Kenapa ibu-ibu saya minta menuliskan dan harus dikumpul? Ya. Supaya bisa saya koreksi, ibu-ibu bisa baca ketika UP, langsung tuliskan aja yang sudah saya koreksi ini, yang sudah saya Nah, itu maksud saya begitu boleh, ya. boleh, Iya. Bu, boleh, Bu, boleh. Berarti hasil koreksinya di-share ulang, Ibu, itu nanti. Iya dong, nanti Oh, saya iya, iya, iya. katakan dong Iya. yang salah, Bu. Coba Iya, bayangkan betapa Siap. sayangnya saya sama ibu-ibu Iya, iya. semua. Coba. Harus. Terima kasih, Bu Tiwi. Terima kasih Bu Tiwi. Oke, ibu-ibu ini coba perhatikan ya. Ini saya kasih link grup baru. Ingat ya, saya kasih link grup baru. Ibu-ibu tidak boleh, karena ini kan kita jumlahnya ada 200 di dalam kelas tuh kan. Ya. Kalau seandainya nanti saya koreksi 200 orang, kayaknya saya mabuk, Bu. Ini yang saya koreksi adalah yang Zoom hari ini dengan saya di link ini gitu ya. Ini saya buatkan grup sebentar. Gimana caranya ini? New group. Yang ada Bu Aisyah Abun, kalau nggak salah saya ada di sini ya, Bu Aisyah Abun ya. Iya, tadi hadir. Iya, Bunda. Iya, Bu Aisyah Abun dulu saya tambahkan ke dalam grup saya. Bu Aini Baiti ada? Ada ya. Bu Alimah Jateng? Nggak ada juga, sebentar ya kalau gitu ya. Karena dia harus ada minimal 1 member. Ini saya share linknya ibu-ibu. Mama akan. Yang biru dong keren ya. Wes.
Bentar ya. Ibu-ibu silakan cek di apa ya di pesan itu ada link grup, silakan diklik untuk bergabung. Nanti mengirim hasil tugasnya itu di link itu gitu. Sering anu ya, Kang. Apanya mana? Beri tugas atau beri masalahnya. Ibu lah koi itong mo ah. Satya berlaku. Jadi gula-gula kan ini keburu ke asar nak kena kita ngirim. Tapi mana nulis ketika kamu ketik deki. Ibu sama mah bener jadi klik boleh aku lakukan deh gua tinggal no. Tinggal upi anu. Lupi. Oke, ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Kalian begitu. Silakan Bu Ainun. Itu kan kita membuat masalah yang berhubungan dengan media, LKPD, strategi dan penilaian gitu. Itu yang di sana isinya kondisi yang diharapkan, kondisi yang terjadi dan gap antara keduanya. Tiap masalah isinya begitu, Bunda. Jadi nanti ada 4 masalah. 1 masalah media, masalah LKPD, masalah itu 3. Kondisi yang diharapkan, keadaan yang kenyataan siswa, dan gap antara kedua tadi. Kondisi harapan dengan kenyataan yang ada. Betul, Bu, seperti itu. Oke, Ibu-ibu. Semakin cepat, ya Ibu Tuti, silakan Bu Ai Tuti. Bismillahirrahmanirrahim, Bu. Mohon maaf barangkali saya tadi terlewat. Mau bertanya, apakah di aplikasi nanti ada batas kalimat yang misalkan dalam studi kasusnya maksimal berapa kalimat gitu? Itu tadi sudah ditanya juga ya dengan Bu Ali. Saya kelewat. Sampai saat ini Bu Ibu itu tidak ada penjelasan batasan jumlah katanya atau jumlah kalimatnya Bu. Yang penting memuat 3 unsur itu tadi. Tapi ibu-ibu harus ingat, jangan terpacu pada panjang banget menceritakan masalah. Karena waktu kita cuma 30 menit saja Bu. Jadi ibu bagi-bagi kira-kira nanti menuliskannya berapa lengkap, berapa detail. Karena mau curhat biar mantep, nggak tahu waktunya habis. Bisa menjawab cuma hanya 2 item. Item masalah, solusi. Hasil dengan refleksi nggak sempat dikerjain, kita waktunya habis. Jadi Bu Aituti nanti kalau sudah dapat info saya berapa batasan kata, saya share di grup. Sampai saat ini belum ada info Bu berapa batasan jumlah kata dan kalimat itu gitu ya Bu Aya. Nanti saya tanyakan Bu Aituti ya. Ya, siap Bu, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya Bu? Kalau tidak ada, kita nanti sudah istirahat sore. Biar kita ngerjain tugas. Tugasnya itu diketik apa ditulis pakai kertas? Ketik ya Bu, biar saya mudah bacanya ya Bu ya. Saya khawatir nanti beda penafsiran kalau tulis tangan Bu. Berat tugas saya Bu. Jangan pakai tulisan dokter kali. Jadi kalau itu indah-indah loh Bu. Saya percaya Bu, pasti cantik-cantik tulisannya. Tapi dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf ya Bu, diketik ya Bu ya. Biasanya yang penting nulis Bun. Oke, ada lagi yang mau ditanya ibu-ibu? Bu? Saya tanya Bu. Boleh Bu Ainul Atia silahkan. Nah, ini
apa ya, di luar dari Zoom hari ini ya Bu, saya mau bertanya, untuk upload itu loh Bu video, kan itu sekalian ada modul ajarnya, sekalian dijadikan satu gitu Bu. Betul. Antara modul ajar itu nanti cuma satu filenya ya Bu ya, bergabung semua di dalam situ ya Bu ya. Jangan sampai berharap ada folder, tidak ya. Ini saya bacakan sebentar tadi di mana dia ya. Informasi itu Tahu kok lah. Tahu lah. Kasus yang saya alami lembaga kami adalah media pembelajaran. Karena di sekolah kami sangat minim sekali karena saya terpaksa pakai media alam. mana ya tadi ya saya baca ya. Sebentar ya Bu ya. Tuh, anak siapa dan nangis tuh? Ntar ya Dek. Mama lagi berjuang untuk masa depan ya Dek. Sabar ya Dek. Maaf. Itu anaknya Aidatul Fitriah Bu. Enggak Ya, Bu. Ya Bu ya, yang tadi diminta di situ saya tadi sudah baca tapi saya lupa. Sebentar ya. Wah, mulai gede yung. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Bu. Ini sambil saya cari. Coba silakan mau nanya apa Bu? Ini Bu kan deskripsikan masalah untuk strategi kan kondisi yang pertama kondisi yang dilakukan, yang kedua kondisi yang terjadi, yang ketiga gap antara. Kalau untuk LKPD sama nggak Bu itu? Sama Bu, sama juga. Itu tadi yang saya share. Tadi saya share tentang LKPD. Ini materi pusat. Ini dia Bu ya. Penilaian dari LKPD. Ini dia. Ya. Bisa di-share Bu itu Bu? Udah di-share. Sudah saya share di grup. Sudah Ini dia. ada. Sudah ada. Terima kasih. Setelah LKPD nanti Ibu tengok. Mana ya? Oh, nggak ada ya. Padahal tadi saya baca itu. Yang di-upload itu lengkap di modul. Jadi ada RPP, ada modul ajarnya di mana ya Bu ya? Pengumumannya. Jadi hanya satu file ya Ibu-ibu ya, bukan folder ya. Ingat ya. File nanti yang diminta ya. Iya. Tunggu ya Bu ya. Saya penasaran, coba bentar dulu ya. Sementara link hidup YouTube. Ibu, izin bertanya boleh? Silakan Bu, silakan. Iya. Begini Ibu, untuk soal refleksi itu ada 4G yang tadi Ibu sampaikan, bahwasanya media, LKPD, penilaian, dan juga strategi. Dari keempat item tersebut, nantinya dijabarkan menjadi empat lagi. Yang pertama permasalahan yang dihadapi, cara mengatasi masalahnya, tingkat keberhasilan, terus hikmahnya. Itu seperti itu apa Ibu yang diharapkan? Betul kan Bu? Seperti itu. Masalah mana yang Ibu dapatkan nanti tergantung LMS Bu, tergantung UP ya Bu, karena di acak sistem ya Bu ya. Berarti nanti misalkan tidak tahu kita mau ke jatah yang media atau yang strategi atau mungkin yang LKPD seperti itu. Betul, belum tahu Ibu dapat yang mana nanti Bu. Mungkin ada contohnya Ibu untuk salah satu misalkan medianya itu mungkin dari keempat item tersebut mungkin ada sampel yang Ibu berikan biar kita bisa. Tadi yang saya share itu Bu, itu dari YouTube. Kalau dari panitianya sendiri belum ada Bu contohnya Bu. Oh begitu. Terima kasih sekali Ibu. Ya Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu. Mana ya? Tadi saya baca Bu tentang itu, bahwasannya yang diupload itu bukan folder, tetapi adalah link dari
dokumen gitu. Tapi nggak ketemu, nanti coba deh Bu, saya lihat Bu, itu linknya. Ada yang lain Bu yang mau ditanya Bu? Untuk link antara modul dan juga Ukin yang video itu berbeda kan gitu? Iya Bu. Nggih, terima kasih. Oke. Ada lagi Bu, kalau untuk kartu udah jelas ya Bu. Nanti kartunya kalau NIM-nya sudah beres, tuntas. Ini NIM-nya belum beres. Bu Aituti silakan mau tanya apa lagi Bu? Silakan Bu. Bu, sedikit mau bertanya, kalau nanti yang menilai UP, jadi bukan dari LPTK Langsa ya? Kalau untuk studi kasus LPTK Bu yang menilai. Tapi Ya, kalau ya. untuk IKK dengan STJ itu dari pusat. Makanya saya bilang, jadi kita upayakan kalau nanti tidak maksimal ya kita minta tolong dengan asesor-asesor yang baik hati gitu kan. Tapi kalau untuk UP yang full pertanyaan PCK dengan SJT itu pusat Bu, langsung sistem yang menilai. Ada lagi Bu? Ini Bu. Bu Siwi tanya, Ya silakan Bu Ainin. untuk video perkenalan itu dijadikan satu dengan video pembelajaran atau gimana Ibu? Waktu nge-zoom gimana Bu? Boleh teman-teman yang bantu saya karena nggak ikut nge-zoom dengan admin waktu itu ya. Jadi saya nggak bisa jawab ini Bu. Dijadikan satu, Bu. Itu di awal. Di awal. Iya, berarti dijadikan satu semua ya. Di awal dijadikan satu, berarti itu sudah termasuk 25 menit. Iya, 25 menit itu termasuk perkenalan juga itu. Tapi jadi jangan terlalu panjang gitu Bu, intinya. Siap. Oke. Udah Ibu-ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Sebentar, Bu. Iya, boleh. Itu tadi link yang untuk video Ukinnya itu beda dengan yang modul ajar seperti itu, Bun. Berarti ada 2 link. Itu yang tadi saya cari-cari nih pesannya. Kalau nggak salah saya itu lokasinya nanti satu itu Bu, yang modul 1, video 1. Kalau nggak salah saya, tapi nanti coba saya pastikan dulu Bu. Bu, nanti bisa di-share Bu, nggih? Iya, nanti coba tolong diingatkan nanti ya, nanti kita tanya. Tadi saya ada baca, cuman lupa entah di mana ini tadi bacanya Bu. Iya Bu, saya tunggu Bu nanti Bu. Terima Berarti kasih. pertanyaannya gitu kan, untuk tempat upload antara video dengan link modul kan ya? Ya, berarti itu Bu. Oke. Izin membantu. 2 link gitu ya Bu. Ya, Bu Rohma gimana bantu Bu Rohma tahu jawabannya? Coba silakan. Kemarin seingat saya waktu Zoom yang sama Bu Sri itu ketika link untuk upload Ukin sudah dibuka, nanti itu ada dua seperti kayak 2 folder, yang satu untuk modul ajar, yang satu link seperti itu. Tapi nanti ketika itu sudah dibuka link untuk Ukinnya itu, ada 2. Sudah ada lagi Bu Ibu? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita bisa istirahat. Langsung kerjakan tugasnya ya Ibu-ibu ya. Jangan jalan-jalan sore dulu ya. Ujian Bu. Nggih, Bu. Ini saya kirim link absennya, silakan diisi link absennya. Bu Tiwi, maaf, ulangi pertanyaannya tadi Bu, yang soal itu yang suruh ngerjain itu Bu. Ibu-ibu silakan buat masalah media, masalah LKPD, masalah strategi, masalah penilaian. Lengkap dengan masalahnya, solusinya, hasilnya, dan refleksi dari keempat masalah ini. Tuliskan, diketik rapi, kemudian kirim ke grup supaya saya bisa baca. Siap Ibu. Kapan harus dikumpul? Ini saya beneran kayak lagi kuliah sama mahasiswa nih Bu. Kalau kuliah sama mahasiswa gitu, wajib dikumpul sebelum pukul 2 gitu. Kalau lewat pukul 2 nggak saya terima gitu. Kalau sama kita jangan ya Bu. Tapi semua 4 masalah itu ya Bu. Betul. Kenapa harus 4 masalah Ibu? Karena saya tidak tahu di akun ibu-ibu besok masalah mana yang bakal muncul.
karena diacak oleh sistem. Bisa jadi Bu Ainul dapat masalah strategi, sementara latihannya hanya media. Udah kebingungan mau nulis apa. Bu Aini Iza latihannya menulis penilaian. Ternyata ketika UP yang muncul adalah masalah media. Udah bingung kepala mau nulis apa. Jadi supaya mencegah kebingungan-kebingungan kita tulis saja keempat-empatnya. Apapun yang keluar di sistem, kita sudah ready, sudah siap. Begitu. Oke, ada lagi pertanyaan guys? Udah diisi absennya? Berarti tugasnya besok dikumpul sampai jam 2. Bukan, jangan jam 2 siang, nggak mau. Nggak boleh jam 2 siang. Besok hari Sabtu, anak sekolah kan pulangnya jam 10-an ya. Rata-rata ya, gurunya udah bisa kerja. Ibu, Ya. Kurang ajar masak, Bun. Gimana? Bu, maaf Bu, mau tanya. Boleh, silakan Bu. Siapa nih mau nanya nih? Bu Airohma atau Bu Ainul ini yang mau nanya? Iya, Ibu di absen itu kok ada NIM itu diisikan apa Bu? Nomor NIM? Isi aja NIM yang lama, NIM yang baru, atau dipakein angka 0 aja. Itu supaya ketika kami cari data, kalau yang NIM-nya belum selesai, berarti pakai NIM lapor diri. Gara-gara NIM aja ibu-ibunya sampai pening, asam lambung ya. Nggak usah dipikirin. Terima kasih. Ini tadi materinya apa ya Bu? Gimana Bu? Materinya ini tadi apa? Dibuat ngisi kasus. Studi kasus gitu aja ya. Yes. Oke, makasih Bu. Maaf Bu ya. Oke, sebelum kita tutup, kita ambil foto dulu ya. Yang masih belum pakai jilbab, dipakai jilbabnya. Yang belum pakai lipstick, tebelin lipstiknya. Oke. Udah? Cepat. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua kita lihat. 1, 2, 3. Oke. Ada pertanyaan lagi Ibu-ibu? Kalau nggak ada, Apa? Terima kasih, Bu. saya mau jalan-jalan dulu sebelum ibu-ibu siksa baca tugas ibu-ibu. Jadi Ceno ya, semakin cepat ibu-ibu mengumpulkan, berarti semakin cepat saya baca. Bu Tiwi, saya nggak mau ngumpul. Nggak apa-apa Bu, saya tidak memaksa. Berarti ibu-ibu harus siap dengan kemungkinan pertanyaan yang akan muncul di LMS itu. Ingat ya Bu ya, saya tidak ada maksudnya mau ini gara-gara Bu Tiwi stres ini tugas begadang. Tidak Bu. Niat saya hanya membantu ketika ibu-ibu besok menuliskan studi kasus, ibu-ibu sudah ready dan ingat apa yang harus ditulis. Itu aja, nggak ada yang lain ya Bu. Gimana Bu Ai? Besok terakhir jam berapa? Terakhir besok jam 12. Jam 12 malam ya Bu? Terakhir ya, gimana Bu Aini izinnya? Jam 12 siang lah Besti. Jam 12 siang. Besok malam minggu. Iya Bu. Ibu berarti dikirim dalam bentuk Word ya Bu? Iya, dalam bentuk Word ya Bu ya, dikirim ya Bu ya. Jadi situ saya bisa nanti saya koreksi, langsung saya kasih, atau dalam bentuk PDF juga boleh Bu. Terima kasih. Ada lagi? Cukup Bu. Cukup Bu. Yang tadi ya Bu. Saya kalau tadi sudah cukup. Buru malam. Iya, oke. Kita cukupkan berarti pertemuan kita pada sore ini Ibu-ibu. Suasana di Aceh lagi mendung. Walaupun suasana mendung, tapi hati tidak boleh mendung. Karena masih awal bulan. Oke. Tetap semangat ya Ibu-ibu semua. Mudah-mudahan kita berhasil dalam program ini dan ibu-ibu bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan. Baik, saya mohon maaf jika dalam proses
penjelasan materi ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan setulus hati. Tetap semangat untuk ibu-ibu dan salam untuk keluarga di rumah. Mudah-mudahan para bapak sabar karena para istri sedang sibuk mempersiapkan PPG gitu ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tiwi. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Cantik.